Salam, Tuan. Roh Raja, penguasa 1000 pedang. Penerus muda sekte pedang. Dilahirkan dengan tulang pedang. Dengan tubuhmu. Masuk ke dalam jiwaku. Manusia. Pedang. Bersatu. Satu pedang membelah langit. Setan minggir. Pergi kembali. Roh Kaisar Pedang. Dalam kurang dari 1 bulan, muncul 7 kali, apakah mungkin? Segel yang ditinggalkan guru. Ada masalah. Bara keluar dari posisi Xuan, klan Lin di Qingzhou. Klan Lin ini benar-benar berani sekali. Berani sekali melanggar aturan sendiri. Sepertinya, aku harus pergi ke Qingzhou sendiri. Penjawab. Aku masih mau. Kakek, tenang dulu. Ini. Kak, malam ini mengapa bawa pria lain ke rumah? Putra bangsawan di kota imperial, Tuan Zhao. Zhao dari ibu kota, kuasa tak tertandingi. Jika Anda menikahkan Ru Sui dengan saya, maka saya tentu tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Kakek, Bahkan keluarga elit di ibu kota tidak bisa. Anda membawa janji dengan seorang dewa, seumur hidup tidak boleh menikah. Janji dengan dewa, tidak punya hak untuk mengejar kebahagiaan, mana ada hal begitu mengada-ada? Tuan tua, Anda mungkin tertipu, mana ada dewa di dunia ini? Legipula. Ru Sui sudah lama menjadi milikku. kakak, Kalian, kakek. masalah keluarga. Keluarga Lin di Qingzhou mencapai posisi ini berkat perlindungan dewa. Bagaimana kamu bisa tidak setia? Saya dengar nenek Lin terkena penyakit parah yang tak kunjung sembuh. Jika keluarga Lin benar-benar dilindungi oleh dewa, bagaimana bisa keluarga Zhao memiliki hubungan baik dengan tabib terhormat ibu kota, You Zongjing? Jika Anda menjodohkan Ru Sui dengan saya, keluarga Zhao bersedia meminta tabib merawat penyakit nenek. Tabib Yo Zongjing memiliki keahlian luar biasa. Kak- Ahli medis negara. Kakek, kita tidak bisa melakukan kesalahan. Kakek. Sudah bicara dengan Tuan Zhao, ada ramuan ajaib 100 tahun di pelelangan Istana Wu besok. Dr. Yo menyukainya. Benar-benar tertarik. Kami membelinya dan Tuan Zhao memberikan kepada Dr. Yo. Masalah pengobatan dianggap selesai. Sejauh ini, selama keluarga Zhao bisa mengundang Dr. Yo untuk menyembuhkan istriku, aku akan mewujudkan keinginan kalian. Keluarga Lin di Qingzhou melanggar kesepakatan dewa. Apa hukumannya? Putri keluarga Lin di Qingzhou, Lin Ru Sui, kehilangan kesuciannya sembarangan, melanggar kesepakatan dewa. Apa hukumannya? Kamu siapa masuk rumah keluarga Lin? Perjanjian dibuat, tiada gunung menghalang. Keluarga Lin, kalian melanggar perjanjian, tidak mau bertaubat dan terus salah. Apakah kamu ingin memutuskan jalan hidupmu sendiri? Dewa tolonglah kami. Pelabuhan sudah berhenti bekerja. Kami sekeluarga hampir tidak bisa hidup lagi. Diva, saya terlilit utang judi. Mereka ambil putri untuk bayar utang. Tahun ini panen gagal, kami sekeluarga kelaparan. Dewa, saya tidak ingin meminta belas kasihan lagi. Saya ingin hidup bermartabat, Dewa, tolonglah kami. Kalian 4 orang memiliki tubuh yang dapat menaklukkan iblis. Ini sangat berguna bagi saya. Baiklah, saya akan membantu kalian sekali ini saja. Batu sakti membawa keberuntungan, memungkinkan mendaki puncak Qingzhou bertahun kemudian, dengan syarat cucu perempuan sulung tetap perawan. Terima kasih, Bapak Dewa. Ingat menjaga batu sakti. Jika bata peka, bencana pasti datang. Siapa kamu? Bagaimana tahu soal peristiwa itu? Orang yang membuat perjanjian dengan kalian berempat adalah guru saya. Bagaimana mungkin saya tak tahu soal keluarga kalian? Keluarga kalian berani, tak hanya tak berpikir membalas, tetapi juga berani kehilangan kesucian. Apa kamu katakan soal perjanjian? Cukup untuk menipu kakek saya.
Tidak percaya kata pun. Posisi kami di keluarga Lin dicapai berkat kerja keras 3 generasi. Bisa mencapai puncak Qingzhou dan menjadi 4 keluarga besar. Tak ada hubungannya dengan soal keberuntungan yang kamu bilang. Kakekmu dulu hanya seorang pengangkut barang. Tanpa keberuntungan besar, bagaimana dia bisa membangun bisnis sebesar itu? Bagaimana kalian bisa memiliki hak untuk tinggal di villa mewah sebesar ini? Berani menghina kakekku. Percaya tidak, keamanan akan menarikmu keluar dan mematahkan kaki. Cukup, diamlah. Kamu adalah murid seorang dewata. Tunjukkan ilmu dewa. Sembuhkan istriku yang telah lama sakit di tempat tidur. Keluarga Lin mengangkatmu sebagai Melanggar janji dewata, tanpa minta maaf, berani bercita-cita. Biarkan aku menyelamatkan seseorang. Tuan, aku bisa memanggil tabib dari ibu kota kekaisaran. Anak ini hanya bicara omong kosong. Siapa yang harus dipercaya? Aku gak perlu banyak bicara. Kakek, sejak bawa pulang batu dewa, keluarga Lin kita beruntung. Jelas kita dulu melanggar, tapi kakek... Diamla Lin Shirhan. Kakek, Anda bertemu dewa, katakan sesuatu. Jika sikap keras kepala kakak membuat keluarga Lin menyesal sudah terlambat, kakek. Anak Neko berpihak Kalyur Ken, kamu percaya padanya. Sekarang patuhi nasib itu. Kamu tidak menikah seumur hidup bagaimana? Apa ini batu dewa yang disebut-sebut? Hari ini aku hancurkan, kamu bisa apa? Zhao Shao, keluarga Zhao terkuat di ibu kota, mendapat dukungan keluarga Ye, keluarga top di Dacia. Meskipun si bocah ini diberi 10 nyali, dia tetap tidak berani menyentuhmu. Kau menghancurkan Xian Renyu dan akan bersama keluarga Lin menderita akibatnya. Jangan bicara apakah dunia ini punya dewa, meskipun ada, keluarga Zhao tidak takut. Pria Lin Rusue memang begitu berwibawa. Ada apa denganku? Menghancurkan barang Xian Ren. Terkena serangan balik keberuntungan, sekarang ada. Tanda-tanda kemerosotan 5 sifat. Apa itu kemerosotan 5 sifat? Jangan tergoda kata-kata. Yang tadi itu sudah mengurangi 10 tahun umurmu. apa? Kalian tidak percaya omong kosongnya kan? Aku akan jujur padamu. Besok malam ada pelelangan di Istana Raja Wu dan keluarga besar lain. Juga akan menjual batu dewa. Apa maksudmu? Tidak mengerti bahas, keluarga Chen, Mu, dan Wei sudah tidak peduli lagi dengan perjanjian dewa. Hanya kakekku yang masih ingat masa lalu. Membuatku terkejut. 4 keluarga besar di Qingzhou, berhati serigala, tidak tahu terima kasih. Siapkah kalian menghadapi hukuman surga? Dulu, ada seorang dewa yang membantu saya. Tapi, hanya sebatas itu. Keluarga Lin kami, bersedia membayarkan 1 juta. Selesaikan masalah, jangan mengganggu. Kakek, dia pengemis. Tidak perlu sampai sejuta. Lebih baik beli peti mati. Siapkan pemakaman. Talak to Warren Bake, carry masalah. Ayo, usir dia keluar. Keluarga Lin kalian, masalah sendiri. Malam ini, akan kusingkirkan keberuntungan Lin. Kembalikan pemberian guru. Dari tahun-tahun lalu. Dia benar-benar dewa. Hilang begitu saja. Selesai. Selesai. Dia ingin memutuskan peluang keluarga Lin. Apa yang harus kita lakukan aku? Beberapa dari kalian. Jangan panik, dia hanya orang dunia persilatan, trik penipuan saja. Keluarga Zhao kami juga punya orang-orang cerdik. Begitu ya. Untung Zhao berwawasan, hampir saja tertipu oleh pemuda itu. Pak Lin, tenang, ada keluarga Zhao di sini. Keluarga Lin pasti terjaga di Qingzhou, tidak akan tumbang. Dan juga, untuk menikahi Rusue, saya bahkan sudah menyiapkan kontrak bernilai miliaran. Baiklah. Benar-benar menanti kesayangan saya. Keluarga Lin melanggar perjanjian dan keras kepala, harus menerima hukuman ini. Kakek. Masalah dengan batu dewa menjaga segel. Jika hanya batu dewa dari keluarga Lin yang hancur, aku bisa mengatasinya. Tapi jika 3 batu dewa lainnya juga bermasalah, maka Ratu Pedang pasti akan muncul. Saat itu tidak ada yang bisa mengendalikan dunia. Saudara seperti Secte Pedang Miskin. sulit untuk mendapatkan 3 batu dewa yang tersisa di antara keluarga ternama di Qingzhou. Sangat sulit. Kakak, ternyata kamu menungguku di sini.
Ibu kecil. Aku sudah turun gunung. Nyonya, pemegang kekuasaan 8 cabang keluarga Ye telah hadir. Baik. Mari kita... Ayo. Selamat siang, Nyonya. Silakan duduk. Ya, Singkat cerita, pewaris sejati keluarga Ye, Fen Erku, telah kembali. C'est la Madatan d'Iruma, gourou. Wanita. Qingzishang. Ayo ikut aku ke balai leluhur keluarga Ye besok. Kalau begitu, kita pergi ke Qingzhou dan aku akan memutuskan untukmu. Biarkan bajingan menikahimu. Kakak perempuan, ayo, ke rumah Wuang. Adik seperguruan, keluarga Ye sudah tahu kamu kembali. Kenapa sepi saja? Jangan-jangan ibu tirimu itu mau merebut kekuasaan? Tuan Muda Ye. Zhongjing membawa perintah Nyonya Ye, di Qingzhou siap melayani Tuan Muda. Tuan Muda, Raja Ginseng, Seratus un membre Kikuatan Naga Danarimo, Takter Kalakan 17 Pertempuran. Cukup. Raja Ginseng 100 tahun ini, di dunia dewa pun jarang ditemukan. Memang kekuatan keluarga nomor 1 di Daxia tidak bisa diremehkan. Simpan saja. Tuan Muda, ini kartu hitam eksklusif Bank Daxia khusus untuk Anda. Segala hal berharga di dunia ini adalah perkara mudah bagi Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuan Muda, ini adalah lambang kepala keluarga Ye. Mohon Anda untuk memegangnya. Salam kepada kepala keluarga Ye. Semua berdiri. Kakak senior, ikut saya ke istana raja. Ayo pergi. Tuan Zhao datang. Lelang resmi dimulai. Barang pertama berasal dari 4 keluarga besar Qingzhou, keluarga Mu. Batu giok dewa. Harga awal 1 miliar, tawaran tidak kurang dari 10 juta. Batu giok ini, saya mau. Kenapa kamu? Tuan berapa Anda ingin tawar? Tanpa batas atas. Berani duduk di sana, tahukah kamu biaya yang harus dibayar? Tuan, duduk di tempat ini berarti berapapun harga yang ditawarkan. Anda harus tawar lebih tinggi hingga tak ada lagi yang berani. Menyalakan lampu. Kalau begitu, nyalakan untukku. Saudara Muda, kenapa beji Tuboro, kalau mereka mengharga? Nona. Jaminan Istana Raja Marshal. Semua penawaran harus sesuai dengan nilai Anda. Tidak mungkin meminta harga tinggi. Semoga kalian menepati janji. Untuk pria ini, berikan hukuman. Bilang, siapa orang ini? Langsung memberi hukuman. Kapan ada orang ini di Qingzhou? Berani memberi hukuman. Sungguh tidak menganggap tokoh Qingzhou sebagai apa-apa. Ketidaktahuan itu berani. Pemuda ini tidak tahu batas. Kenapa dia begitu impuls menyalakan lampu langit jika tidak bisa membayar? Akan ada tanggung jawab. Semuanya. Saya datang ke sini untuk 2 hal. Pertama, batu dewa ini. Saya akan mendapatkan semua yang tersisa. Kamu ingin batu dewa, tapi harus tanya dulu, apakah saya setuju? Benar. Soal kekuatan, bagaimana bisa dibandingkan dengan Hal kedua, ingin memberi keluarga Mu di Qingzhou. Keluarga Chen, keluarga Wei nasihat kecil. Setelah janji dibuat. Tak ada gunung menghalangi. Jika kalian sadar kembali, hormati dengan 3 sujud 9 hormat menuju Gunung Pedang Spirit. Aku bisa mempertimbangkan. Maafkan kalian. Bagaimana kamu tahu kejadian Anak yang mengaku murid seorang dewa ini benar-benar sombong. Ketiga pemimpin rumah, kalian berada di puncak Qingzhou dan berharga. Tapi dia dengan sombong meminta kalian berlutut di depan umum. Dia begitu arogan. Buat mereka berlutut. Cukup murah hati. Bukan karena guru saya memberi keberuntungan kepada keluarga Chen, Mu, dan Wei. Bagaimana mereka bisa mencapai kejayaan seperti sekarang? Lucu sekali aku, Mu, bekerja keras. Memimpin keluarga untuk melewati rintangan agar memiliki kekayaan miliaran. Apa hubungannya dengan keberuntungan yang kamu bicarakan?
Keluarga Chen kami berjuang keras. Anggota keluarga maju dengan ambisi, perusahaan kami sudah masuk dalam 500 besar di Dacia. Apakah ini juga karena keberuntungan? Perusahaan properti kami, Wei, selalu sukses dalam persaingan bisnis. Skalanya sudah masuk 5 besar di Dacia. Nilai pasar sudah mencapai 1 triliun. Apakah ini juga berkat keberuntungan? Benar. Segala sesuatu tentang kalian adalah berkat keberuntungan. Among Kosong Bodo. Intinya, dia hanya ingin menghapus jasa kami. Benar-benar lucu. Lihatlah. Para pemimpin 3 keluarga. Aku tidak akan tertipu oleh trikmu. Jangan duduk dan berbohong. Kamu seperti gurumu, penipu generasi yang sama. Kamu tidak lihat tempat EPA hari ini. Masih berani menipu di sini. 10 tahun yang lalu. Tuan Chen masih seorang petani buta huruf, Tuan MU, seorang penjudi yang tak berguna, Tuan Wei, bahkan seorang pengemis jalanan. Adalah guruku yang menarik kalian keluar dari lumpur, membuat kalian menjadi orang hebat, baru kalian bisa menjalani hari-hari baik, berani-beraninya mengklaim itu hasil usaha kalian sendiri. Tidak merasa malu? Diamlah. Kata pepatah, pahlawan tidak perlu mempertanyakan. Ketiga ketua keluarga muncul dan menunjukkan kemampuan yang sesungguhnya. Ketiga ketua keluarga dan kakekku memulai dari nol. Disebut sebagai legenda Kingzhou, pengusaha ulung yang tidak bisa diremehkan dengan ucapan singkat. Benar. Percaya atau suka? Itu urusan kalian. Tapi, saya punya saran, saat lelang batu dewa nanti, sebaiknya kalian semua berdiri dan melihat. Jika saya melihat kalian ikut dalam pelelangan, saya tidak akan berbelas kasih. Saya akan memotong keberuntungan kalian, dan juga keberuntungan keluarga kalian. Kau berani menggencam kami. Hanya memberi saran yang baik. Jika tidak yakin, coba. Benar-benar lucu. Sebentar lagi, saya tidak hanya akan ikut lelang, tapi juga akan memutus jalan hidupmu. Berpura-pura hebat, dengan ini juga mau menakut-nakuti kami. Benar-benar mimpi di siang bolong. Batu giok dewa keluarga MU. Saya akan menawarnya sendiri. Aku menghancurkannya di hadapanmu. Kemegahan keluarga MU tidak bergantung pada batu suci. Konyol. Nazib. Hifem, kau sudah memicu kemarahan banyak orang, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku Lin Rushua, mewakili keluarga Lin, menggantikan jalan hidup ini. Kak, keluarga kita melanggar, biarkan jalan hidup. Lin Sherhan. Ye Fen mengucapkan kata-kata menghujat, memicu kemarahan banyak orang. Kau masih berani membelanya. Apakah kau mencoba menyeret keluarga Lin ke dalam masalah ini? Bukan saudara perempuan. Diam dan ingat, kamu milik keluarga Lin. Keluarga Kingzhou bergabung memblokir pertempuran besar. Ifan, kamu pasti akan mati hari ini. Bagus. Bersikeras mati. Maka aku akan memenuhimu. Memperingatkan para dewa langit dan bumi. Aku Ye Fen, hari ini menghilangkan keberuntungan MU, Wei, 3 keluarga. Mereka kehilangan harta, banyak penyakit. Tidak ada keturunan. Terjatuh ke dalam jurang selamanya. Bukankah ingin menghancurkan keberuntungan keluarga kami? Aku sangat takut. Kamu takut? Aku juga takut. Bagaimana? Aku juga takut. Aku baik-baik saja, tidak ada masalah. Sekarang kamu baik-baik saja, bukan berarti nanti tidak ada masalah. Cukup sudah Ye Fen. Jangan menakut-nakuti, aku MU Yuanzi, banyak pengalaman. Tidak akan takut padamu. Semua. Apa itu menghapus keberuntungan suku? Anggap lucu saja, dengar lalu selesai. Pemimpin Chen. Pemimpin Chen. Pemimpin Chen. Pemimpin MU, kamu 3 keluarga kehilangan keberuntungan dan akan mengalami kehancuran karena melanggar janji pada dewa. Itulah nasib melawan seorang dewa. Jangan tertipu olehnya. Di dunia ini mana ada dewa, apalagi omong kosong tentang keberuntungan. Tapi, kami semua seperti ini. benar Xiao. Bagaimana menjelaskannya? Ini trik kecil dari kelas rendah, banyak kepala keluarga tua. Pasti Yi Fan diam-diam merakuni. 3 kepala keluarga keracunan mendadak. Ini bisa dijelaskan. Saya bilangkan, anak Ye Fen itu, dia sebenarnya tidak punya kemampuan sebesar itu. Ini adalah pil penyembuhan dari Dijing. Sidiap pil bernilai jutaan.
Setelah minum ini, kamu akan pulih. Ada harapan. Sungguh membaik. Terima kasih, Tuan Zhao. Semua tidak boleh melepaskannya. Tuan Zhao. Bagaimana kita menghadap? Kami semua mendengar. Ya, Di sini. Ini istana Raja Wu. Jika bertindak, dampaknya kurang baik. Lebih baik ikuti aturan pelelangan dan tawar batu giok suci. Ifan. Karena kamu sudah menyalakan lampu aku akan menemanimu sampai akhir. Menawar 10 miliar. Giliran kamu. Harga giok suci sudah mencapai 10 miliar. Tuan Yi ingin menawar lebih tinggi? Begitu rupanya, Tuan Zhao, strategi yang bagus untuk meningkatkan Yifan atas nama yang masuk akal. Yifan telah menyalakan lampu langit, dan saat ini dia sudah tidak bisa mundur lagi. Bersaing uang. Kami punya 4 keluarga besar bersatu, pasti bisa menekan Yifan. Itu benar, Tuan Zhao. en dépendez. Jika Anda membutuhkan bantuan dana, beritahu. Keluarga MU pasti mendukung sepenuhnya. Belum perlu saat ini. Uang, keluarga Zhao dari ibu kota. Cukup untuk menghancurkannya. Keluarga Zhao adalah terkemuka di ibu kota. Ye Fen, datang dari pegunungan, dengan apa dia bisa dibandingkan dengan keluarga Zhao? Keluarga Zhao dari ibu kota dan 4 keluarga besar dari Qingzhou, kalian tidak tahu untung. 10 miliar yang sepele. Kalau begitu, saya tawarkan 20 miliar. 2 miliar. Bagus, Anda datang dengan persiapan. Kamu meremehkan fondasi 4 keluarga besar kita, keluarga MU-ku. Bersedia investasi Bantu Zhao Shao. Bahkan keluarga Chen saya akan menyumbang 1 miliar untuk membantu Tuan Zhao. Jika saja 10 miliar bisa menghancurkan gengsi anak ini. Keluarga Wei saya juga punya. Saya mewakili keluarga Lin. Kakekku sedang dalam perjalanan dan akan segera tiba. Ini menyangkut 4 keluarga, martabat kelas atas Qingzhou, bahkan jika harus dihancurkan. Tidak boleh dibiarkan kepadanya. Harga lelang sudah mencapai 45 miliar. Ye Fen, kamu begitu angkuh, kan? Tuan YE. Apakah Anda ingin menaikkan Kenapa kamu diam saja? Di mana kegigihanmu tadi? Aura tak terkalahkanmu kemana? Kebodohan masa muda harus dibayar mahal. Saya sarankan, hadapilah segala sesuatu dengan hati-hati. Benar. Tempat ini bukan untuk kamu semaunya di sini. Karena kamu adalah murid dari langit. Sekarang kamu harus sujud kepada semua orang di sini. Lupakan saja, sudah cukup. Selama ini belum ada yang berani membuat adik kelasku sujud. Ketidaktahuan adalah keberanian. Ye Fen, minta maaf. Aku akan urus Lin. Jangan lakukan itu. Wanita busuk, kamu masih berani membela Ye Fen. Dia menempuh jalannya sendiri. Ye Fen sujudlah. Bersujud. Saya takut lutut saya. Kamu tidak bisa menahan itu. Dalam situasi ini, masih berani tertawa. Saya hanya tertawa. Yang disebut keluarga Zhao di ibu kota, yang disebut 4 keluarga besar, hanya sebegini saja. 100 miliar. Bagaimana bisa begini? Aku tidak salah dengar, kan? Ini adalah 100 miliar. Ifan. Kamu ini siapa berani keluar 100 miliar? Harga ini 2 kali lipat uang semua. Arus kas sebesar ini. Bahkan semua orang di sini tidak bisa menyamai. Untuk Zhao Shao, jumlah uang ini akan menyakitkan. Mengapa Pak Lin belum datang? Ye Fen, kamu bisa mengeluarkan uang sebanyak itu? Saya rasa kamu hanya menggertak. Tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Apakah punya uang tidak perlu beritahukan kepada kamu? Ngomong-ngomong, perempuan murahan yang kotor seperti kamu tak pantas mengurusi hal ini. Semua. Kenapa berhenti? Apa kalian hanya punya kemampuan segitu saja? Kenapa belum datang? Kalau tak ada yang bisa memberikan harga lebih tinggi, aku akan ambil batu giok ini. Tunggu. Ucapan itu tak cukup. Tak percaya bisa keluarkan 100 miliar. Cuma orang kampung, mana mungkin punya miliar. Buktikan pada kami. Berdasarkan ini. Ini kartu hitam Fu Xiaeng. Fu Xiaoqing ini. Orang terkaya di Qingzhou.
Kekayaannya lebih besar dari kami 4 keluarga besar dan bersaing dengan keluarga Beijing. Fu Xiaeng telah lama menjauh dari dunia, jika tidak, dia sudah menguasai Kingzhou. Bagaimana mungkin kartu hitam Fu bisa ada di tangannya? Tak disangka ya, kartu ini cukup berguna. Sekarang, bawa tanaman kaktus itu, kan? Tidak bisa. Siapa Fu Xiaeng sebenarnya? Kamu ini kuma orang kampung. Bagaimana bisa kenal dia? Jadi kartu hitam ini Camus. pasti palsu juga, jangan bilang. Hasilnya cukup rapi. Tak heran saya juga tertipu. Aku bilang, orang seperti Pak Fu. Kita biasanya sulit bertemu, dia pasti tidak kenal Ye Fen. Mau membantu Ye Fen. Ivana, aku tidak menyangka kamu berani mengatakan kebohongan sebesar ini. Berani sekali. Ketidaktahuan tanpa rasa takut ah. Untungnya, Tuan Zhao punya penglihatan tajam, hampir tertipu oleh anak ini. Benar. Pakai kartu palsu untuk menipu kita, kamu pikir kita ini anak 3 tahun. Yifan, kamu dalam posisi sulit sekarang. Jika tidak bisa keluarkan 100 miliar, meskipun kami mau melepaskanmu, Istana Wu tidak akan diam saja. Tidak hanya itu, Ivan. Memasukkan kartu hitam, menggunakan nama kami orang kaya Kingzhou, Direktur Fu juga tidak akan melepaskanmu. Kakak, jika dia murid dewa dan kita menyinggungnya, keluarga Lin akan terkena dampak. Lebih baik biarkan dia. Diamlah kamu, masih membela orang luar. Saya lakukan ini demi Kalau kamu peduli pada keluarga Lin, jangan katakan lagi. Semua orang. Hari ini, Ye Fen membuat keributan di pelelangan, memalsukan kartu hitam, menipu. Itu benar-benar tak termaafkan jadi. Meskipun dia murid dewa, hari ini, saya Zhao Gaosheng akan memutus jalannya. Siapa yang ingin kamu potong jalannya? Tuan Fu. Ayo, Tuan Fu, kenapa datang ke Apa saya tidak boleh? Tidak. Bukan begitu maksud saya. Silakan. Zhao berpengaruh besar undang Tuan Fu ke sini. Zhao memang luar biasa, Tuan Fu datang langsung mencarinya. Zhao. Tuan Fu biasanya tidak suka hadir di acara ini. Kamu yang mengundang. Keluarga Zhao di Dijin bukan keluarga biasa. Fu Xiaeng pasti tahu aku datang ke Kingzhou, makanya dia datang khusus untuk menemuiku. Kamu memang pria yang kupilih. Harus bicara baik-baik dengan Fu Xiao. Ya. Biar dia tahu perbuatan jahat Ye Fen. Kenal orang seperti Zhao adalah berkah bagi generasi kita. Iya, cepat pergi. Tuan Fu Anda datang dengan tepat. Ada seseorang yang memakai nama Anda untuk menipu orang di sini. Kami siap membereskannya. Tuan muda. Apa? Fu memanggil Ye Fen, Tuan muda. Pengurus Fu pasti salah, harusnya gak salah. Mereka saling kenal, beneran? Pengurus Fu, apa Anda salah orang? Anak ini cuma penipu murahan, yang layak dipanggil Tuan Muda di sini. Tuan Zhao dari keluarga kita. Dia bukan siapa-siapa, mana layak dipanggil Tuan muda. Fu Xiaon, kamu ngomong apa? Gak menghargai keluarga Zhao dari ibu kota ya? Keluarga Zhao dari ibu kota di daerah Kingzhou ini. Kamu berani bersikap kasar di depan saya? Kamu. Siapa yang beri kamu keberanian? Siapa yang Ini tidak ada. Ini. Saya barusan dengar ada yang bilang kartu hitam saya palsu, dipalsukan. Bahkan berani bilang mau menutup jalan hidup tuan muda saya. Siapa yang berdiri keluar? Kartu ini asli. Pantas saja dia, begitu berani, ternyata Pak Fu adalah pendukungnya. Kita menyinggung Pak Fu. Tuan Lin sudah datang. Kakak, Tuan Lin. Anda datang, pengusaha terkaya di Kingzhou. Dia memihak bocah nakal Ye Fen. kakek. Karena situasi ini, keluarga Lin salah duluan. Bagaimana kalau bicarakan? Damaikan masalah ini. Apa yang kau katakan? Lin Jinan. Keluarga Lin juga ingin ikut campur? Aku datang hari, ini tidak bernia menonton Tuan Fu. Hanya ingin sebuah hasil. Hasil? Orang di sampingku ini adalah Daois Chongsu yang terkenal, kepala pengajar dari Gunung Longhu. Tolong Lia orang dia tapanggung itu, Y fan. Apakah dia murid dewa atau orang jahat? Baik. Dengan sekali lihat, aku tahu. Kamu bukan manusia. Ivan. Aku sudah tahu.
Seseorang dari pegunungan bisa sehebat ini. Dia orang jahat. Benar. Pendeta Chongsu memiliki ilmu tinggi dan terkenal. Dia adalah ahli terbaik di Dacia. Dia bilang, itu Ye Fen. Kamu pasti orang jahat. Masih hebat kakak Lin. Mengundang Taoist Chongsu kalau tidak. Sampai kapan kita dibohongi oleh bocah ini? Karena Ye Fen adalah iblis. Marie, Panta. Segera bertindak, menaklukkan iblis. Menghapus kejahatan. Tidak menyangka, tuan besar kaya dari Qingzhou ternyata dimanfaatkan oleh iblis. Tuan Fu. Menurut saya, Anda pasti sudah terpesona oleh iblis. Tertipu akal sehatmu. Guru Chongshu. Berani bertanggung jawab atas ucapanmu. Mengapa tidak berani? Aku punya mata yang tajam, tidak ada iblis yang bisa lolos dari pandanganku. 10 miliar dari keluarga Lin. Bukannya gratis. Meski orang ini bukan monster, harus diubah jadi monster. Berani memfitnah di depan saya? Keterampilan kecilmu cukup? Monster. Sampai saat ini, masih berani sombong. Berani bilang adikku adalah monster. Kamu yang pertama. Berani banget. Guru Chongsu. Kami keluarga Zhao dari ibu kota bersedia menyumbang 10 miliar sebagai imbalan atas penghapusan iblis. Kami mohon guru segera bertindak. Baik. Aku akan membuka mata langit. Iblis ini akan menunjukkan wujud aslinya. Oke. Saya duduk di sini. Apakah aku penjahat? Ini Mata saya. Tidak mungkin terjadi. Terkabur keserakahan, mempengaruhi orang dengan hukuman dariku. Apakah kamu... Mataku. Sungguh luar biasa. Saya tahu salahnya, mohon ampunan. Pendeta liar, kau melabel dia monster. Hidupmu cukup lama. Jika berani lagi membuat kerusakan, maka kepalamu dipisahkan. Pergilah. Orang-orang, datang. Mataku, oh. Pak Lin, kau membuatku mati. Bahkan penghulu Chongsu yang sakti tidak bisa mengatasi Ye Fen? itu hanya bisa berarti, Setinggi ilmu, lebih tinggi lagi sihir. meskipun hari ini, Sihir Yi Fan mengalahkan Pendeta Chongsu. Empat keluarga besar Qingzhou bersatu. bergabung dengan keluarga Zhao dari ibu Pasti akan menjatuhkan hukuman pada penyihir ini. Ye Fen, tidak tahu sopan santun, selalu menyusahkan kita, hari ini kita harus menghukumnya sebagai peringatan. Menghukumnya sebagai peringatan? Kamu terlalu sombong. Fu Xiaochan, orang terkaya di Qingzhou, tanpa perselisihan dengan saya selama bertahun-tahun. Dan 4 keluarga besar, jadi saya saran kamu, jangan ikut campur masalah hari ini, supaya tidak terkena masalah besar. Saya mau lihat bagaimana api ini bisa membakar saya. Fu Xiaeng, dari kata-katamu sepertinya kamu pasti berpihak pada Ye Fen. Iya. Lalu kenapa? Baiklah. 4 kepala keluarga. Fu Xiaeng tidak membedakan benar dan salah, jangan menahan diri padanya. Tuan Zhao, dia adalah orang terkaya di Qingzhou. Takut apa? Dia hanya seorang kaya kecil dari Qingzhou. Dibandingkan dengan tingkat di ibu kota saya, masih jauh tertinggal. Zhao Xiao benar sekali. Benar. Semua karena Ye Fen, hari ini kita harus bersatu dan menghapuskan Ye Fen. Menghapuskan Ye Fen. Menghapuskan semuanya. Ayah. Ingin menyingkirkan Ye Fen, sekarang waktu terbaik, 4 keluarga Qingzhou bersatu, bahkan Fu Xiaochen. Dia juga tidak Kakek. Apa yang dikatakan Zhao? Cepat persetujuan. Tapi mungkin dia murid dewa. Jika kita tidak menyingkirkan dia, bagaimana jika dia melawan kita? Kakek. Saya calon menantu keluarga Zhao, dia murid dewa, apa pengaruhnya? Kita tetap kokoh di Qingzhou. Tuan Lin. Jangan lupa ya. Tentang Tabib You. Kalau kau benar bisa undang Tabib Yo. Tabib You dan keluarga Zhao sahabat dekat. Dia akan datang. Kakek. Satu-satunya orang yang dapat sembuhkan nenek adalah Tabib Yo. Apakah penyakit nenek dapat sembuh? Tergantung keputusanmu. Baik. Aku setuju. 4 keluarga besar Qingzhou bersatu, ditambah keluarga Zhao dari Dijing, Fu Xiaen,
Meskipun berkuasa di Qingzhou selama bertahun-tahun, bukan tandingan kita. Yifan, hari ini kau mati di tangan 4 keluarga besar kita. Itu kehormatanmu. Dan Tuan Fu jaga diri baik-baik. Kalian terlalu tinggi nilai sendiri. Menilai terlalu tinggi. Mari kita coba. Bukankah akan ketahuan? Mari kita coba. Bukankah akan ketahuan? Pak Tua. Jangan khawatir. Bunuh Ye Fen saja. Saya akan segera biarkan Dr. Yo bertindak. Dokter Yo yang kamu bicarakan. Apakah maksudmu Yo Zangjing? Ya, benar. Dr. Yo terkenal di Dijing, dan sangat dekat dengan keluarga Zhao kami. Meminta dia merawat siapapun itu hanya masalah satu kata. Layakan. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa Yo Zangjing pasti akan mendukungmu dan bisa digunakan olehmu? Apa maksudmu? Tuan muda, Yo Zangjing menunggu di luar. Biarkan dia. Masuklah. Masuklah. Pasti sedang bercanda. Dr. Yo ada di ibu kota. Dia sebenarnya tidak ada di Qingzhou apalagi di depan gerbang wilayah Pangeran Wu. Ye Fen, kamu anggap dirimu sebagai tuan muda. Berani perintah Dr. Yo, aku ingin lihat seberapa kamu berakting hari ini. Ada banyak hal yang kalian tidak tahu. Dr. Zhu. Dr. Zhu. Dr. Yo, kamu. Zhongjing menyapa Tuan Muda. Tuan muda. Tuan muda. Feng Xiaeng menyebut Ye Fen sebagai Tuan Muda sudah cukup. Bahkan Dr. Yo juga memanggil Ye Fen Tuan Muda. Dr. Zhou. The Imperial City. Tidak ada yang berani mengusiknya. Kedudukannya terlihat jelas. Siapa Ye Fen ini? Bahkan Tabib Yo tunduk padanya. Yifan dia. Mungkin punya latar belakang besar. Kakek, jangan khawatir ya. Zhao Shao kenal Tabib Yo, selama ada Zhao Shao. Tabib Yo tidak akan membantu Yifan. Xiao Xiao. Zhao dan Tabib Yo sudah lama kenal. Saat krisis, butuh Zhao Gongzi. Tepat sekali. Tuan Zhao. Dokter ajaib Yo sudah sampai. Bagaimana Tuan Zhao? Pergi bicara dengan Dr. Yo. Untuk menyelamatkan istri saya. Benar sekali. Cepat pergi. Tidak masalah. Dr. Yo, lama tidak bertemu. Bagaimana kabar? Kamu siapa? Putra sulung keluarga Zhao dari Dijing. Zhao Gaoxing. 2 tahun lalu Anda ke rumah saya. Tidak enggak. Kamu. Kenal dia. Tidak enggak. Pernah bertemu dengan kepala keluarga Zhao. Tapi, tidak dekat. Zhao Shao. Bukannya kamu bilang kenal Tabib Zhao? Kenapa dia nggak kenal kamu? Ini kan jelas banget. Kita dibohongin sama anak ini. Kamu bikin kita keliling-keliling. Kakek mau kemana? Ye Fen, ini saya lagi bingung. Terlalu cepat percaya omongan orang. Asal kamu mau biarkan Tabib Yo tolong istriku. Keluarga Linsiap menerima hukuman apapun. Kakek, kenapa Anda mohon padanya? Siapa yang tahu apakah Tabib Dewa Yo ini asli atau palsu? Mungkin dia aktor yang dibawa Ye Fen. Bukan giliranmu untuk bicara. Lelucon, siapa yang berani berpura-pura sebagai aku di dunia ini? Dengan sikap kalian terhadap Tuan Muda, aku tidak akan mengobati kalian. Kecuali Tuan Muda yang meminta sendiri. Kakek, Tuan Muda I. Ini kesalahanku yang tidak melihat dengan keluarga Lin. Kami bersedia menepati janji pada Sang Abadi. Mohon Anda berbicara emas dan selamatkan nyawa nenek kami. Sejak Ye Anda hancurkan giok Sang Abadi. Itu sama saja menyerah pada janji Sang Abadi, sekarang mengaku salah. Terlambat. Tuan Muda Ye Fen, apapun permintaan, saya setujui semua. kakek, bangunlah. Bangun. Yifan, meski bawa Pak Fu dan Dr. Yo untuk mendukungmu, kamu tetap tak punya kemampuan seperti apa kamu tanpa mereka. Diam. Kamu wanita ini sungguh pisik. Tanpa kami pun, Tuan Muda kami masih tetap menjadi yang kalian tak bisa bandingkan. Kalian semua tidak bisa diharapkan. Terus kenapa? Meski kamu punya kemampuan, itu hanya di Qingzhou kecil ini. Saat di ibu kota, satu kata Tuan Zhao bisa menghancurkanmu. Benar sekali. Tidak ingin menggunakan kartu truf ini. Tapi kalian melampaui batas. Jangan berpura-pura berani di sini. Apapun kartu trufmu, silakan keluarkan. Semua orang.
Seluruh Dasya. Keluarga Ye adalah langit. Semua keluarga besar harus bergantung pada keluarganya. Bukankah itu omong kosong? Siapa yang tidak tahu itu? Apa kartu asnya? Keluarkan. Secara terang-terangan, Su Kyuyun adalah pengelola keluarga Ye, tetapi diam-diam, keluarga Ye memiliki seorang pemimpin tersembunyi. Orang ini sebentar lagi. Han mengendalikan seluruh keluarga Yi. Mungkinkah kamu mengenal pemimpin ini? Orang itu adalah kakak angkat saya, Zhao Gaosheng. Apa, kakak angkat? Tuan muda keluarga Ye adalah kakak dari tuan muda. Jika benar, itu luar biasa. Tuan muda dari keluarga Yi. Orang sehebat itu, dengan mudah, bisa menghancurkan 4 keluarga King. Hanya Berita yang mengejutkan ini. Zhao She. Kenapa tidak bilang sebelum kalau ada hubungan ini? Siapa Fuxia Ohens? Lalu siapa Ye Fans? Sungguh mudah dihancurkan. Jangan senang terlalu cepat. Zhao Gaosheng, tahukah tuan mendaki yang kamu maksud? Biarkan dia lanjut. Saya mau lihat bagaimana dia mengakhiri ini. Tuan Zhao. Katakan. Tuan muda Ye adalah kakakmu. Apa kamu punya bukti? Jika ada, Tolong tunjukkan. Kakak, kenapa meragukan Tuan Zhao? masalah tabib Yo. Belum cukupkah saya ditipu buruk? Iya. Tunjukkan bukti. Saya akan menelepon agar kalian tunduk sepenuhnya. Namun begitu telepon ini dilakukan, Ifan pasti mati. Fu Xiaoqing. juga harus bangkrut. Termasuk kamu Yao Zhongjing. Juga harus mengobati saya dengan jujur. Untungnya saya punya informasi. Dengar tuan muda keluarga Ye kembali. Saya meminta bantuan untuk mendapatkan nomor tuan muda. Nanti saya ingin berbicara dengan tuan muda untuk menunjukkan kesetiaan. Tuan muda pasti mau membela saya. Kakak Ye. Benar-benar ada telepon. Kali ini sungguh ada, benar? Ini andalan terbesarmu ya. Apa yang terjadi? Kok aku nggak ingat pernah punya adik sepertimu? Apakah mungkin Yif adalah tuan muda Ye? Ifan. Berani menyamar jadi tuan muda keluarga Yi. Benar atau tidak? Kakakku, apa perlu menyamar? Berani kamu menyamar sebagai tuan muda? Benar atau tidak? Kakakku, apa perlu menyamar? Kamu siapa? Tahu ini tempat. Diam. Dia itu nona keluarga Ye. Yi Qingxi. Nona Yi. Halo, Gaosheng dari keluarga Zhao di Dijing. Saat pesta ulang tahun Anda terakhir, Gaoshang Buken, berani sekali kamu. Kakven, Sixi, kamu sudah berubah sejak dewasa. Aku tidak mengenalimu. Apa aku tidak salah dengar? Dia memanggil Yevan kakak. Yevan itu dari keluarga Ye. Jika menyinggung keluarga Ye, 10 keluarga MU. Ini, bagaimana ini? Nona Yi. Maaf bertanya langsung. Apakah Yevan benar? Tuan muda dari keluarga Yi. Perkenalkan diri resmi kepada semua orang. Yefen dia. Bukanlah tuan muda keluarga Ye. Dia menerima perintah sebagai kepala. Mulai dia kepala keluarga Ye. Apa? Kepala keluarga ini. Sudah bertemu naga sejati, kenapa tidak memuja? Bagaimana mungkin ini terjadi? Sasha. Apa yang terjadi ini? Keluarga Vaitila Bekerja Kiras Selamat. Hanya situasi hari ini. Hal ini telah menyinggung kepala keluarga Ye. Semuanya sudah berakhir. Zhao Gaosheng. Itu semua salahmu. Kaulah yang membawa kami ke kapal bajak laut ini. Ye Xiao, ampuni kami dan beri kami kesempatan untuk hidup. Pelaku semua ini. Semua karena dia Zhao. Semuanya karena dia. Omong kosong. Saat seperti ini, kita semua ada di perahu yang sama. Sudah sepenuhnya menyinggung Ye Fen. Sekarang. Memohon dan melempar tanggung jawab di sini, ada gunanya? Ifan. Aku mengakuinya. Kamu memang berbakat. Aku salah menilai. Tapi hari ini harus biarkan aku pergi. Kalau tidak, aku akan pecahkan semua batu giok ini. Saat ini, kamu masih berani melawan. Aku hanya ingin bertahan hidup. Kamulah yang terus mendesak. Para pemimpin keluarga.
Ini adalah kesempatan terakhir kita. Pasti pegang kuat. Tuan Ye, tolong biarkan kami pergi. Kamu belum bisa menyalahkan kami. Kamu berjanji tidak menyalahkan, baru saya beri kamu batu dewa. Dan tolong selamatkan nyonya tua kami. Barang dewa. Mana bisa kalian manusia biasa menghancurkannya? Jangan percaya omong kosong, Xian Renyu. Rapuh seperti kaca, dilemparkan bisa pecah. Apakah hari ini kamu memaksa kami sampai mati? Bukan aku yang tidak memberi jalan keluar, tapi kalian sendiri yang memilih jalan buntu. Kalau tidak ada jalan keluar, jangan harap bisa hidup. Betul. Ini adalah King Zhou, tanganmu. Terlalu panjang, kan? Iya benar, meskipun kamu punya kedudukan tinggi, tapi tak bisa menutup semua jalan kami untuk bertahan hidup. Semua. Semut pun berusaha untuk hidup. Dia, Ye Fen, tak bisa memutus jalan hidup kami. Kita tak bisa berdiam diri. Kita harus bangkit melawan. Beritahu dia kami orang Qingzhou, punya keberanian. Benar kata ketua keluarga Chen. King Zhou bukan untuk diganggu. Ayo bersatu. Bahkan keluarga Ye tidak bisa membunuh semua. Kalian satu persatu cari kehancuran sendiri. Sepertinya hari ini, kamu mau bertarung dengan kami ya? Baiklah. 3 kepala keluarga. Beraksi. Keluarga Wei bersumpa akan berjuang melawan Ye Fan hingga akhir. Keluarga Chen bersumpa di sini, tidak akan berdamai dengan Ye Fen. Tidak dapat didamaikan. Ini, Kenapa ini tidak peka? Kamu bilang bisa pecah? Saya juga tidak tahu kenapa. Sekarang, kalian mau bilang apa lagi? Ifan. Kamu hebat sekali. Kami kagum. Ini kamu lihat di. Jasaku melindungi batu abadi, ampunailah keluarga kami. Tuan Ye, beri kami kesempatan. Keluarga Chen kami bersedia melayani Anda. Begitu juga dengan keluarga Wu. Saya bersedia untuk bekerja keras dan Mohon ampuni keluarga Lin. Kalian baru tahu cara memohon pengampunan. Terlambat. Tuan Ye, mereka sudah sungguh-sungguh tolong maafkan mereka. Kamu juga menderita banyak. Apakah orang berhati jahat? Pantaskah dibela? Memang tidak pantas, tapi tanpa orang terhormat ini, King Zhou. King Zhou akan benar-benar, belum lagi, semua ini adalah karena dia memicu semuanya, paling jahat. Ya sudahlah, masih butuh mereka. Untuk terus menjaga perjanjian. Kali ini, aku maafkan kalian dulu. Kalau ada lain kali, aku pasti tunjukkan pada kalian apa itu sebenarnya cara dewa. Iya. kami akan berubah. Mematuhi perjanjian dewa. Terima kasih, Tuan Ye. Gila. Ifan. Kamu tidak berpikir kalau kamu menang, kan? Biar aku kasih tahu kamu. Aku masih punya jalan lain. Masih ada rencana cadangan. 4 penjahat besar dari barat. Keluar kalian semua. ambil uang orang. Bantu selesaikan masalah. 4 penjahat besar. Mereka adalah yang senilai 10 miliar. Setiap dari mereka memiliki ribuan nyawa di tangan mereka. Kamu mati, membunuhmu lalu menutup berita ini. Meskipun keluarga Ye berkuasa, mereka bisa apa padaku? Hanya beberapa orang tak guna ini yang jadi andalanmu? Ribuan pedang ke 1. Aku lihat aura darah kalian meluap-luap. Banyak berbuat jahat hari ini. Aku akan menegakkan keadilan atas nama langit. Masih muda, tapi sombong sekali. Kami berempat akan bersatu. Seluruh Xia tak terkalahkan. Aku punya 1 pedang. Dapat memindahkan laut. Membunuh iblis, menundukkan setan. Kamu. Membunuhmu murah, aku mau kamu habiskan hidupmu. Di kursi roda. Jangan. Kita pergi. Jangan. Tuan Ye. Zongjing. Kembali ke keluarga Lin sekali. Baik. Ibu Tiri. Anak nakal. Ibu tiri. Kamu turun gunung. Pikir kamu lupa keluarga ini.
Ini aku pulang lihat ibu. Ayo, kembali bersamaku. Tunggu sebentar. Apa yang kamu bilang? Menikah. Menikah dengan siapa? Tentu saja dengan Cheng 11. Bu, aku dan Cheng 11 saudara. Bagaimana aku bisa menikahinya? Kamu sama dia dari kecil sudah dekat, nggak ada hubungan darah. Kenapa nggak bisa menikahinya? Aku punya cita-cita jauh. Mau mencapai sesuatu yang besar, tak bisa mikirin percintaan. Tunggu aku. Ikut aku pulang buat menikah. Orang-orang, Ikat tuan muda ini. Tuan muda, dengarkan saja Nyonya. Jangan. Sini. Kok bisa-bisanya mengikatku? Kamu siapa? Bagaimana Anda bisa masuk? Pelayan pribadi Kaisar Pedang. Saya di sini untuk membantu. Padang. Kaisar Pedang. Kaisar Pedang. Secara tidak sengaja. Baru setelah itu akan disegel oleh Master Ye Fen. Sekarang aku punya 4 potong giok peri. Ini kunci untuk membuka segelnya. Jika ingin menghancurkannya, harus merusak tubuhnya. Obejitu. Aku kira bejitu. Kenapa bisa menghancurkan batu dewa keluarga Lin? Ternyata karena aku merusak tubuh Lin Rusue. Bagus kalau kamu mengerti. Jika kamu bisa menghancurkan 3 batu dewa lainnya. Dewa Pedang melihat cahaya hari ketika saat tiba. Dewa Pedang memerintah dunia. Dan kamu pahlawan pasti akan menjadi di bawah 1 orang. Bicara seperti itu tidak ada gunanya. Shurfan orang hila. Sudah merebut 3 batu peri. Selama ada perjanjian, batu peri masih bisa dipecahkan. Dia membawanya pergi juga tidak ada gunanya. Aku akan segera hubungi 3 kepala keluarga. Asalkan kamu bekerja sepenuh hati, Hidayat takin lupa untukmu. Kasih kamu sedikit imbalan dulu. Kenapa tidak sakit lagi ya? Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Setelah berhasil, mungkin akan memberimu umur panjang. Umur panjang. Apa yang Zhao Gaosheng sebut aku kemari untuk apa? Tidak tahu. Hanya bilang. Ada urusan penting untuk dibicarakan. Zhao Gaosheng, apakah dia belum cukup menyusahkan kita? Hati-hati, dia punya banyak rencana jahat. Jadi, kita harus lebih berhati-hati nanti. Biar gak terjebak lagi sama bocah itu. Zhao Gaosheng. Bagaimana kaki sembuh? Itu adalah berkah dari Raja Pedang. Beberapa pemimpin, saya tahu. Kalian semua punya cita-cita besar, tapi tinggal di Qingzhou kecil ini terasa kurang pantas. Tapi saya punya cara agar para pemimpin keluarga menanjak ke puncak dan kekal selamanya. Zhao She. Kau merencanakan sesuatu lagi. Kau penuh niat jahat dan ingin menyeret kita ke kapal bajak laut ini lagi. Zhao Shao. Kalau kamu ingin kentut, katakan apa yang ingin kamu dengar. Yulinkin keluarga yi. Yulinkin keluarga yi. Zhao She. Kekuatan Ye Fen ini. Aku pernah melihat seseorang menentang Ye Fen. Pikir hidup Anda terlalu panjang? Kalau kita melawan keluarga Ye, kita hanya akan hancur berantakan. Zhao Gaosheng, kalau kau mau mati, jangan seret kami juga. Jika saya tidak yakin menang. Mengapa saya memanggil kalian? Jika kita bisa menggulingkan keluarga Ye dan membagi aset mereka, maka kita bisa mencapai puncak kota dan menjadi naga. Zhao She. Apa kepastikan yang kamu miliki? Sangat simpel. Menghancurkan, wahai para pemimpin keluarga. Tahukah kalian mengapa di pelelangan ini tidak bisa menghancurkan batu giok ini? Karena cucu-cucu dari para pemimpin keluarga semuanya masih suci. Namun jika mereka kehilangan kesucian, maka batu giok ini akan hancur sendiri. Dewan Padang. Akan bisa melampaui segel. Pada saat itu, Dewan Padang. akan menyapu seluruh dunia, hanya seorang Ye Fen. Dalam sekejap semuanya bisa hilang dan keluarga Ye lebih mudah lagi didapatkan. Dua kaki ini. Adalah sembuh berkat bawahan pedang kaisar, lihatlah.
Sudah lihat. Mengorbankan kesucian cucu saya. Untuk karir saya. Harga yang cukup tinggi. Para pemimpin keluarga. Saya tahu apa yang khawatirkan. Tapi Ye Fen, kita tidak bisa menghadapinya. Yang mulia Raja Pedang berbeda, memiliki keabadian. Menangani Yifan Tenta Muda Sekali. Lepaskan Yang Mulia Raja Pedang, Masalah Terpekakan. Saudara-saudara, Ini adalah satu-satunya kesempatan kalian untuk menguasai ibu kota. Kita mengalahkan keluarga Ye dan membagi-bagi kekayaannya. Nanti saat itu tiba, mengorbankan cucu perempuan kalian adalah hal kecil yang tidak berarti. Saya berbicara dengan Raja Pedang. asalkan saudara-saudara setuju, Maka Yang Mulia Raja Pedang akan melepaskan kekuatan membantu saya menjadi kepala rumah tangga dan memperpanjang hidup abadi. Takkan pernah pudar. Zhao Xiao. Benarkah bisa hidup abadi? Benar, aku bersumpah demi langit. Aku menjamin kepada beberapa kepala keluarga, tidak akan menodai kesucian putri. Setelah hal ini selesai, aku akan memberi para putri seorang pria dari ibu kota yang cocok. Jika memang benar demikian. Ini kesempatan bagus yang memukul 3 burung dengan satu batu. Pertama, cucu perempuan punya tempat yang baik. Kedua, kita bisa naik dan masuk ke ibu kota. Ketiga, Bisa menyingkirkan Ye Fen dan balas dendam penghinaan kemarin. Tuan Zhao, Keluarga Shen Kami Setuju. keluarga mu kami setuju. Keluarga Vai Kami Juga Setuju. Baik. Yifan, Ketika batu suci dewa pecah, itu hari kematianmu. Apa dipikirkan Ibu Tiri? Suasananya sungguh canggung. Apa yang harus aku katakan? Adik Junior Lama di Gunung Takta Hubetsinta. Tavik Xiaofan. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Sixia. Ya. Apa yang terjadi? Perjanjian sudah rusak. Dewa Pedang akan segera muncul. Yifan, Aku mau lihat kamu lawan dengan apa. Keluarga Ye. Aku pasti dapatkan. 3 keluarga besar langgar janji. Tak mau berubah. Segel pedang kuno akan segera hancur pedang kaisar. Tak lama lagi akan muncul. Pedang kaisar muncul. Dunia ini jadi neraka manusia. Tidak ada cara untuk menghentikannya? Adik tidak biasa. Memiliki tubuh naga sejati. Jika menemukan tubuh burung Feng sejati, Yin dan Yang bersatu melawan kaisar pedang. Takut sudah terlambat. Batas waktu 7 hari habis. Di mana menemukan tubuh burung Feng sejati? Cermin Kunlun dari guru bisa menemukan tubuh burung Feng sejati. Sekarang. Apa yang terjadi? Ini. Aku. Bagaimana mungkin ini? Aku bukan tubuh sejati angin. Termin Kunlun tidak akan salah. Kamu adalah tubuh sejati burung Phoenix. Waktu mendesak. Takut tidak sempat, guru yang bisa mengalahkan kaisar pedang. Beliau dalam pertapaan. Tidak boleh diganggu. Mengapa guru tidak sepenuhnya menyingkirkan kaisar pedang dari awal? Guru berhati baik. Menyegel kaisar pedang, berharap dia memperbaiki diri, tetapi tidak disangka. Kaisar pedang susah berubah, ingin menyingkirkan dia. Sulit ya. Adik. Berhati baik bukan kesalahan kamu kartu as yang ditinggalkan guru untuk menghadapi kaisar pedang. Asal kalian, tubuh naga sejati dan angin sejati, bersatu, pasti. Kaisar pedang merasa takut. Saya. Takut saya tak bisa dan membebani kakak Fen. Kaisar pedang. Memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, itu adalah kemurahan hati guru. Saya tidak akan memberinya kesempatan kedua. Sixi, saya bersedia menikahi kamu dan bersumpah di sini untuk mencintaimu seumur hidup. Kaisar pedang, biar saya mengantar dia pergi untuk selamanya. Maju ke surga. Dewa telah hancur. Aku akhirnya menunggu hari ini. Selamat kepada kaisar, segel telah pecah, kembali ke dunia. Dendam dengan sekte pedang juga harus dibalas.
Aku akan membuat dunia ini menjadi neraka di bumi. Saat aku bersatu kembali kerajaan, adalah pahlawan terbesar. Aku bersumpah mengikuti sampai mati. Tak masalah jika harus mengorbankan hidupku. Bagaimana Anda melakukannya? Tuan muda dari keluarga Zhao di ibu kota tidak akur dengan Ye Fen, hanya beraksi. Dia merusak tubuh putri dari 4 keluarga besar. Manusia ini sungguh serakah. Kamu melakukannya dengan baik. Benar. Di mana pemuda sekte pedang sekarang? Lapor Tuan Kaisar Pedang masih di King's Hall. Dalam waktu dekat, dia akan pergi ke ibu kota. Dia murid terbaik sekte pedang, ancaman terbesar bagi saya. Jika tidak bisa digunakan, ia tidak perlu dipertahankan. Segera ke ibu kota dan bunuh Ye Fen. Baik. Ye Fen. Seharusnya bisa bersatu menguasai kerajaan ini. Saya sudah beri kamu kesempatan. Ini salahmu sendiri, jadi. Jangan salahkan saya kejam. Bibi kecil, Raja Pedang akan segera menerobos segel. Bagaimana bisa begitu? Semua batu giok dewa sudah hancur. Dalam waktu 7 hari, Kaisar Pedang. Ini akan melihat cahaya hari lagi. Keluarga Ye kami telah berada di ibu kota kekaisaran selama ratusan tahun, dan kekuatan kami berakar kuat. Berurusan dengan Kaisar Pedang. Itu tidak akan. Ibu tiri. Kaisar Pedang adalah leluhur pedang, mampu mengubah orang menjadi abu dengan menjentikan jari. Makhluk hidup. Bukan lawannya. Penggemar. Kau bilang padaku apa yang bisa dilakukan keluarga Ye untukmu. Aku di pusat pusaran, menghadapi. Mama, aku ingin ambil alih keluarga Ye. Menghadapi yang akan datang. Fen Er. Mama kecil sudah menunggu kata-kata ini lama sekali, kontraknya sudah disiapkan. Begitu kau tanda tangan, kau bisa mengendalikan keluarga Ye. Oh iya, Mama kecil. Aku mengambil alih keluarga Ye sekarang karena tidak ingin kalian terjebak dan kehilangan nyawa karena aku. Dasar anak nakal, masih ada jarak dengan mama kecil. Aku kasih tahu, tidak peduli apakah Kaisar Pedang atau Kesatria Pedang. Kami semua akan mendukungmu. Ingatlah keluarga Ye selalu menjadi penopang terkuatmu. Termasuk sekte pedang. Benar sekali, ibu kecil. Aku akan bertunangan dengan Sixi. Aku akan bertunangan dengan Sixi. Kamu benar-benar mau. Berton Angan denken Cheng 11? Sungguh luar biasa. Fen Er, kamu pewaris keluarga Ye dan akan mengambil alih keluarga Ye. Kamu calon pemimpin masa depan sekte pedang. Pesta pertunanganmu harus luar biasa, mengejutkan seluruh negeri. Tak perlu semewah itu kan? Orang dari keluarga Ye tentunya harus mewah. Ye Fen akan mengadakan pesta pertunangan. Segera persiapkan, jika lalai. Aku tidak akan memaafkan kalian. Fen Er. Cheng 11 adalah gadis yang baik. Jangan meremehkan dia. Bu, jangan khawatir. Saya sukarela menikah dengan Sixi. Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. Saya sendiri yang members akan kamu dan mengasukamu. Jadi saya rasa. Selama kalian berdua bersama, keluarga Ye kita akan makin baik. Saya percaya padamu. Baiklah. Jangan mesra di depan kami. Pertunangan 7 hari lagi. Lagi mesra-mesraan ya. Semua ikut ibu kecil. Nyonya, Tuan Muda, Nyonya Muda. Di luar ada seorang wanita. Ingin bertemu dengan Tuan Muda. Wanita. Fen Er, apakah itu kamu? Bukan saya. Tidak melakukan apa-apa. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Lin Shihan keluarga Lin King's Hall. Biarkan dia masuk. Baik. Nyonya Ye. Selamat. Selamat Keluarga Lin kalian memang luar biasa. Mematuhi kontrak abadi. Berani sekali kalian melanggarnya, tidak memikirkan akibatnya? Maaf Bu, saya datang untuk minta maaf. Hari munculnya Raja Pedang adalah bencana dunia. Apa gunanya minta maaf? Ye Fen sudah punya pacar. Dia cocok dengan Ye Fen. 4 keluarga besar kalian tidak tahu berterima kasih. Ye Fen sudah mengampuni kalian, dan kamu berani datang ke sini. Bukan. Tahu kakek dan kakak saya salah, jadi saya datang minta maaf dan berharap kalian bisa memaafkan kami. Perlu menebus, saya siap melakukan apa saja. Di keluarga Lin,
bahkan tidak punya hak bicara. Kamu ingin menebus dengan apa? Lupakan, kakak. Sudah begini, menyalahkannya sia-sia. Tak perlu kamu yang menebus. Pulanglah. Benar. Zhao Gaosheng membawa kakakku dan 3 tuan rumah ke ibu kota. Ternyata Zhao Gaosheng yang bermain kotor. Zhao Gaosheng, Zhao Di Ibu Kota. Dialah yang mempersulit adikku di acara lelang. Selama bertahun-tahun, Zhao Gaosheng ini memanfaatkan kekuatan keluarga Ye, arogan di luar sana. Bilangnya punya hubungan baik dengan keluarga Ye. Ternyata ada yang percaya dengan omong kosongnya. Kek Fong. Lagi mikir apa? Aku sedang berpikir. Zhao Gaosheng. Bagaimana dia tahu cara memecahkan rahasia batu dewa? Iya. Cara ini diketahui oleh guru dan kita berdua. Bagaimana Zhao Gaosheng bisa tahu rahasia batu dewa? Di dalam masalah ini, mungkin ada artikel lain. Apakah Zhao Gaosheng sekongkol dengan Raja Pedang? Mungkin saja. Kakak, bisa bantu? Untuk menyelidiki masalah sampai jelas. Baik, secepatnya aku akan pergi. Perlu minta kamu keluar? Terima kasih atas informasi yang kamu berikan. Kamu pulang dulu. Aku tahu harus bagaimana. Mengenai keluargamu, Lin, akan kutangani dengan bijak. Terima kasih, Tuan Ye. Fan Er. Zhao Gaosheng dan 3 keluarga besar sepertinya merencanakan sesuatu. Jangan sampai lengah. Jadi, aku akan kirim orang untuk menjaga kamu 24 jam. Tidak perlu. Orang-orang seperti Zhao Gao masih tak bisa mengalahkanku. Hanya saja, aku khawatir dia akan bawa orang dan buat onar di pesta pertunanganku. Tuan Y Gaga Dan Berbaka, Dibawa Kitman Pinanya Keluarga Y akan semakin berjaya. Pasangan ini sangat cocok, seperti jodoh yang sudah ditakdirkan. Selamat, Tien Su. Tuan Ye turun gunung, menikah, dan akan memimpin keluarga Ye. Ini kebahagiaan ganda. Terima kasih atas kunjungan. Meriakan pesta pertunangan Tuan Y adalah kehormatan bagi kami. Terima kasih. Selamat, Tien Su. Kepada semua yang hadir, selamat makan dan minum. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelayanan. Tuan Su, selamat. Boleh tahu Anda siapa? Saya Zhao Gaosheng. Ayah tidak bisa datang, jadi saya datang untuk mengucapkan selamat. Terima kasih. Orang berusia 30-an dirawat seperti 20-an, terutama aroma perempuan dewasa. Ketika keluarga Ye jatuh, pasti aku menjadikanmu bagian istana kecilku. Ada masalah lain? Harap Tuan Su menyutujuinya. Jika ada masalah, katakan. Aku ingin keluarga Ye mundur dari ibu kota kekaisaran. Biar keluarga besar ibu kota berbagi sumber daya keluarga Ye dan membagi dunia ini. Bocah, berani datang ke keluarga Ye buat masalah. Mau mati ya? Siang Nan, jangan kasar ke tamu. Naonya. Hari ini adalah hari besar untuk Fan Er. Aku berharap tidak ada yang merusak pesta pertunangannya. Anak muda keluarga Zhao, katamu salah. Langit di ibu kota kekaisaran tidak akan pernah menjadi milik keluarga Ye. Itu milik semua orang, milik rakyat. Bagaimana mungkin keluarga Ye? Melepaskannya? Keluarga Ye memiliki sumber daya tak terbatas. Mereka monopoli ekonomi, bertindak sewenang-wenang. Tapi kita, kawan-kawan, cari uang, kita bisa ambil sisa mereka. Kita keluarga elit Dijing, kenapa terima perlakuan ini? Kamu gila, berani sekali terang-terangan menantang keluarga Ye. Nggak tahu diri. Keluarga Zhao yang kecil mau melawan keluarga Ye? Tapi omongan Zhao juga ada benarnya. Keluarga Ye, selama ratusan tahun, adalah kekuatan tak tergoyahkan di Dijing. Sudah waktunya seseorang mengubahnya. Semua, keluarga Ye bisa mencapai kejayaan ini karena kerja keras para leluhur kami. Keluarga Ye tidak pernah berusaha memonopoli industri apapun, juga tidak pernah ingin memutus mata pencaharian kalian. Tapi kalau keluarga Ye terus berkembang, jalan hidup kita pasti lama-kelamaan akan ditutup. Jadi, agar kita bisa terus hidup lama, hari ini saya mengundang kalian semua.
Bersama saya. Tolak keluarga Ye. Yao. Benar, keluarga Ye terlalu kuat, berkuasa sekali. Jika terus begini, sulit bagi kita mencari jalan hidup. Benar. Keluarga Ye harus mengganti kerugian kita. Meninggalkan ibu kota berbagi dunia. Ketua keluarga Hu, perusahaan Anda mengalami krisis keuangan. Jika bukan karena bantuan keluarga Ye, Anda sekarang. Ketua keluarga San, putri Anda mengalami apendisitis akut dan menggunakan helikopter saya ke rumah sakit. Yang menyelamatkan nyawanya. Banyak dari Anda yang hadir di sini memiliki hubungan dekat atau jauh dengan keluarga Ye kami. Jika bukan karena bantuan keluarga Ye kami, kebanyakan dari Anda tidak akan memiliki bisnis yang ada sekarang. Sekarang, Anda ingin bersatu untuk menentang keluarga Ye. Apakah karena berpikir keluarga Ye tidak berdaya, atau beranggapan bahwa keluarga Ye mudah diinjak? Masalah ini, saya tidak akan mempermasalahkannya. Namun, jika ada yang merusak pesta pertunangan Fan R hari ini, saya tidak akan memaafkannya. Su Kyuyun, bukan karena dukungan sekte pedang di belakang keluarga. Siapa yang akan takut? Semuanya. Belakangan ini, aku juga kebetulan mendapat kabar bahwa ternyata leluhur yang kutunggu pernah bersumpah setia pada sekte pedang. Dan karena itu, dengan keberuntungan yang kembali, sekte pedang bertahan lama. Mulai hari ini, keluarga Zhao bersumpah tidak lagi setia pada sekte pedang. Jika mengingkari, seperti gelas ini, Zhao Gaosheng. Dulu, leluhur memohon perlindungan dari sekte pedang dan bersumpah setia. Sekarang, kalian memiliki status terhormat, posisi tinggi, menikmati kemewahan dan kekayaan. Tidak hanya tidak membalas, bahkan berani mengkhianati sekte pedang. jangan coba menakutiku dengan sekte pedang. Sumpah leluhur, apa hubungannya denganku? Melayani sekte pedang bertahun-tahun, apa yang kami dapatkan? Benar. Kemakmuran semua orang itu bisa dibawa. Namun, kemakmuran kalian berasal dari usaha sendiri. Apa hubungannya dengan sekte pedang? Lin Rusue, sekte pedang bukan tempat untuk dihina olehmu. Akan merobek mulutmu. Tunggu. Tak heran kenapa hari ini kamu ingin menggagalkan pesta pertunangan Fan R. Ternyata tidak puas dengan yang sekte pedang berikan padamu. Kamu benar-benar serakah tak terbatas. Peristiwa ratusan tahun yang lalu. Aku juga tahu sedikit banyak. Sekte pedang menyerap keberuntungan kalian memang benar. Melindungi kalian juga benar. Aku ingin harta keluarga Ye, ketidakpuasan terhadap sekte pedang nyata. Jika kamu ingin pesta pertunangan berlanjut, serahkan tanah suci sekte pedang dan bubarkan sekarang juga. Sembilan wilayah dunia tidak perlu perlindungan. Kamu ingin mewakili dunia? Pandai memilih tempat. Tanah suci sekte pedang penuh energi alam, ingin memilikinya. Omong kosong. Aku ingin berbagi tanah suci dengan semua orang. Jika sekte pedang tidak mengajarkan cara panjang umur, maka akan berlatih sendiri. Kamu tidak layak untuk panjang umur. Tanah suci sekte pedang tidak akan pernah diserahkan. Apa yang terjadi di luar? Zhao Gaosheng membawa orang untuk membuat keribut. Ibu kecil di luar, harus kita bantu? Aku juga ingin keluar, tapi ibu kecil bilang kalau hari ini belum selesai, aku tak boleh keluar dari sini. Jika ingin keluar, kita berdua hanya bisa. Tarik Fan. Jangan gugup. Tidak. Kita harus cepat. Tarik Fan. Jangan terlalu gugup. Jika kamu tak suka aku, setelah masalah pedang kaisar selesai, aku akan pergi, tidak akan mengganggumu lagi. Bukan Siksi. Aku tidak benci, hanya merasa terlalu cepat. Aku belum siap sekarang. Tarik Fan. Aku ingat saat kita kecil, kita bermain bersama, terutama bermain rumah tangga. Kamu jadi ayah, aku jadi ibu. Sejak saat itu, aku selalu memimpikan kehidupan seperti itu. Saat itu masih kecil, belum mengerti. Kakak Fan. Kamu tahu segalanya. Kamu bahkan mengajariku cara berciuman.
Lihatlah semua, sepertinya Sekte Pedang yang terhormat hanya ingin mencuri keberuntungan kita. Sekte Pedang bilang mau melindungi seluruh negeri, tapi tidak memberi kita keabadian. Apakah perlu percaya pada Sekte Pedang egois ini? Zhao Shebena, kalau sekte pedang tidak memberi kiabadian, keluarga hu berhenti menghormati mereka. Keluarga San kami juga berhenti menghormati Sekte Pedang. Baik. Aku sudah melihat jelas sifat buruk kalian. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Ning King Er dari Sekte Pedang mengumumkan langit, bumi, Zhao dan yang di ibu kota kekaisaran tidak lagi dilindungi Sekte Pedang. Tidak bisa mundur. Pedang surgawi muncul, nasib buruk. Kepala keluarga. Dara, Itu darah. Kenapa bisa begini? Tuan Zhao, Kenapa bisa begini? Pasta Ning Kinggit. Menggunakan ilmu sihir API. Bodoh. Akibat pengkhianatan terhadap Sekte Pedang. Mulai sekarang, Anda semua akan kehilangan rumah. Hancur. Tuan Zhao, Anda harus menyelamatkan. Tuan Zhao, kami telah menunjukkan komitmen kami untuk mendukung Anda. Anda tidak boleh meninggalkan kami. Kenapa? Setelah urusan ini selesai, aku akan selamatkan kalian. Hao Gaosheng, manusia biasa, bagaimana menyelamatkan mereka? Tidak bisa menyelamatkan mereka, tapi ada perlindungan dari Tuan Kaisar Pedang. Sekt Pedang Wudao Menerima Persembahan Sepanjang Tahan. Tapi Gagal Melendunji. Sekt Itu Tidak Layak Desemba. Semua Orang. Tuan Kaisar Pedang Bangkit. Dia satu-satunya berkuasa di dunia. Mereka yang tunduk pada Kaisar Pedang, keagungan dan kemewahan tak terhingga. Kaisar Pedang akan membebaskan diri dari Selesai, 9 negeri mengalami kehancuran. sekte pedang dan keluarga Ye akan melindungi kita. Keluarga Ye, bahkan mereka sendiri tidak bisa melindungi kalian. Bagaimana mereka bisa melindungi kalian? Yang gandeng akan kata-kata bohong Zhao, semua orang yang panik. Saya mengucapkan kata-kata bohong, batu abadi telah hancur, Raja Pedang akan segera kembali. Siapa yang bisa kamu bohongi? Bahkan saya beritahu kamu, malam ini bulan penuh dan keadaan seimbang, Raja Pedang akan bangkit dan menguasai seluruh negeri. Raja Pedang Bangkit malam ini? Jangan khawatir, saya Ning King Er dari Sekte Pedang akan melindungi kalian dan tidak membiarkan iblis merajalela. Ning King Er, dengan kekuatan yang kamu punya, siapa yang bisa kamu lindungi? Kekuatanku tidak sebanding dengan adik seperguruanku, tapi menghadapi kamu cukup. Lihatlah semua, inilah wajah Sekte Pedang. Bukannya memikirkan menghadapi Raja Pedang, berani mengganggu orang biasa. Benar, Kamu. Percayalah pada Master Pedang, percayalah pada fans saya, dia tidak akan membiarkan Kaisar Pedang melukai kalian sedikit pun. Your fan can only bully people like me. Defeating the Sword Emperor is just a dream. Kamu. Semua Orang. Ini kesempatan terakhir saya berikan kepada kalian, setelah Kaisar Pedang muncul, akan terlambat. Tuan Zhao, Saya bersedia bergabung. Saat Kaisar Pedang muncul, bergabung di bawahnya, itu keputusan bijaksana. Bergabung dengan Kaisar Pedang sekarang bisa mendapatkan keabadian. Mendapatkan Benarkah Kaisar Pedang memberi kita hidup abadi? Tentu saja bisa. Selain itu, setelah Kaisar Pedang menguasai keluarga Ye dan Sekte Pedang, semua sumber daya dan aset mereka bisa kita bagi. Aku bersedia bergabung dengan Kaisar Pedang. bergabung dengan Kaisar Pedang. Tidak takut dihukum oleh langit? Satu kesempatan terakhir. Sarakan Aset Keluarga Yidan tinggalkan tanah suci Sekt Pedang. Aku bisa mohon belas kasihan untukmu. Meminta dia mengampuni hidupmu. Kamu bermimpi. Baiklah. Karena ingin mati, aku akan memuaskan kalian. Hari ini, kalian semua harus mati. Biar aku bunuh kamu dulu. Tolong aku, utusan besar. Tuan Zhao. Ning King, Sekte Pedang, kamu tak jadi lawanku. Sombong sekali. Kaisar Pedang sulit kutang, hanya pengikut. Apa aku masih belum bisa menangani ini? Kaisar segera lahir, kekuatanku semakin kuat. Bagaimana bisa mengalahkanku? Kaisar akan segera lahir, tunduklah kalian semua.
Dapatkan kehidupan abadi. Kami bersedia tunduk kepada Raja Pedang. Kami bersedia tunduk kepada Raja Pedang. Melawan hanya akan membawa kematian. Berlutut adalah satu-satunya pilihan kalian. Iblis, jalan sesat. Ingin aku berlutut meminta ampun? Dengan dukungan dari keluarga besar di Feidi, Ningking kecil tidak ada apa-apanya. Membunuhmu, bahkan tidak perlu. Siapa bilang tidak mendukung sek pedang? Keluarga Ye bersama Sekt Pedang dalam Suka-Duka. Seiya Juga, ou Zongjing. Saya juga, Hu Xiaochen. Sekelompok orang tak berguna. Yang mulia, mereka keras kepala, tidak layak hidup. Yang mulia. Mereka menghina Kaisar Pedang, membuli Zhao Xiao. Segera bunuh. Kau ajari aku bagaimana bekerja? Yang mulia, tidak berani. 10 menit lagi, Kaisar kita akan datang. Siapapun yang tidak tunduk. Binuwuji. Anakku yang baik, kalian harus cepat ya. Kamu terlalu cepat senang. Adik kelasku punya tubuh naga asli. Dia akan bersama dengan Phoenix asli. Mencapai tingkat keabadian, bahkan Raja Pedang bukan tandingannya. Apa itu naga asli atau Phoenix asli, bisa menipu orang bodoh, tapi menipu kami, mimpi. Sudah lama berlalu, Ye Fen masih belum datang, mungkin ketakutan dan tidak berani. Sialan, adik kelasku tipe gak akan lari. Lalu apa? Ye Fen berani muncul, dia jadi korban pedang Raja Pedang. Kamu dulu yang jadi korban di bawah pedangku. Naga dan burung Phoenix tidak ada artinya di depan Kaisar Pedang. Menyerah adalah satu-satunya pilihan. Kalian Di seluruh Dacia, tidak ada yang bisa memaksa aku berlutut. Kalian tidak layak. Sekarat tapi tidak tahu malu. Tunggu sampai Kaisar Pedang datang. Hancurkan keluarga Ye hingga menjadi lautan darah, bangunan rata dengan tanah. Aku Su Chioyun. Aku lihat kamu masih menarik. Gimana kalau kamu berlutut dan melayani aku dengan baik, maka aku mungkin bisa menyelamatkan hidupmu. Mengapa kamu suka wanita tua, Zhao Xiao? Aku hanya lihat dia lumayan cantik, biarkan dia jadi pelayan kita. Pendatang baru. Pendatang baru. Wenn er. Mama kecil, kamu pergi istirahat dulu. saudara. Sao Gao Sheng, berani kamu bikin masalah di rumah Ye? Ye Fen, Raja Pedang bakal datang. Kami tunduk pada Raja Pedang, dengan kekuatan semua keluarga besar di Kekaisaran Beijing, kamu masih berani? Walau kalian banyak. Di mata saya, kalian. Ayam kampung, anjing tanah. Kakak. Ya. Ingat, setelah urusan dengan Raja Pedang selesai, jangan memaafkan. Keras kepala, mendekati kematian tetap ingin melawan. Pikirkan keluarga Ye dan sekte pedang. Ifan, Raja Pedang Sejra Datang. Aku bisa memberi kalian kesempatan. Serahkan tempat suci sekte pedang dan semua aset keluarga Ye. Aku bisa menyelamatkan nyawa. Kalau tidak, Dengan kalian. Berani. Bodoh ya? dalam hal ini, kalian semua harus mati. Mengincar aset keluarga Ye, melukai kakakku dengan tangan kejam, berbicara tidak sopan kepada ibu tiriku. Kalian semua harus mati. Kamu kurang ajar. Berani Ini adalah utusan khusus Kaisar Pedang. Kemampuan berbeda, luar biasa, terpadu, Zhang Yutusen. Si Fen menghina Anda, mengucapkan kata-kata arogan. Kita tidak bisa membiarkannya sombong lagi. Keduanya saling menantang. Tidak ada yang mudah. Siapa yang akan Pasti utusan khusus Kaisar Pedang. Di belakang ada Tuan Raja Pedang yang mendukung. Mari kita nikmati pertunjukan. Tidak perlu khawatir. Tuan Raja Pedang datang, Ye Fen akan mati. Taruhan kita benar. Saat Tuan Raja Pedang menyatukan negeri, kita akan mendapatkan keabadian, tidak punah. Betul. Apa menyambat clan pedang, keluarga YE? Menghabiskan begitu banyak uang keluarga saya. Lelucon. Kemampuan adik muridku tidak bisa kau duga. Kalian semua murahan, serakah. Duduk di sini untukku. Setelah Raja Pedang disingkirkan, waktunya kalian mati. Ning Chinger. Kau kalah, diam di sini. Ye Fen, terlalu percaya diri. Kakakmu tidak bisa mengalahkan utusan kami, dipukul seperti hina. Kau tidak bisa menang. Kalau begitu, bersiaplah kecewa. Aku bisa menghancurkannya dalam waktu singkat. Rasa kekuatan yang hebat, hanya cahaya yang bisa
mengancam Dewa Pedang. Luar biasa, pemimpin Mulia utusan, cepat lakukan sesuatu. Dewa Pedang akan segera tiba. Kita tak bisa membiarkan Ye Fen merusak rencana Dewa Pedang. Hati-hati, pembebasan Dewa Pedang, pengikutnya tak bisa diremehkan. rasakan kematian. Ronde ini tak bisa bertahan. Utusan Dewa Pedang tak kalahkan Yefen. Bagaimana bisa? Apakah ada tubuh naga sejati atau burung? Aku belum mulai beri tenaga. Kenapa kamu sudah jatuh? Ifen aku akan bunuh kamu. Mati. Ini, kamu, Giliranmu sekarang. Ifan. Kamu tak bisa sentuh. Jika aku mati, Semua orang di sini juga akan mati. Ifan. kamu tidak bisa membunuhku, atau semua orang di sekte pedang dan keluarga Ye akan mati. Hamba Zhao Gaosheng menyambut Yang Mulia Kaisar Pedang. Bangkitlah. Terima kasih, Yang Mulia. Kaisar Pedang telah tiba, sujud. Selamat datang, Yang Mulia Kaisar Pedang. Ye Fen membunuh pelayan Anda. Dia tidak mendengarkan peringatanku dan tetap menentang Anda. Bisa menjadi saksi. Yang Mulia Kaisar Pedang, dia tidak boleh. Ye Fen, kalau kamu masih ingin hidup, cepat sujud di depan Raja Pedang. Yifan. Kita berjumpa lagi. Raja Pedang sudah datang, kalian cepat sujud. Sambut Raja Pedang. Ye Fen, kalau kamu masih ingin hidup, cepat sujud di depan Raja Pedang. Dia tidak layak. Ye Fen, sebelum Raja Pedang datang, kamu bisa sombong. Sekarang Raja Pedang hadir di kota kekaisaran. Kamu sudah dekat dengan kematian. Yifan. Sebelum Tuan Kaisar Pedang marah, lebih baik kamu berlutut sekarang. Mengalahkan utusan Kaisar Pedang bukan berarti bisa lawan Kaisar Pedang. Jika tidak berlutut, kamu tidak. Kalian berani memberitahu saya harus bagaimana? Bebek mati tidak bisa diselamatkan. Ye Fen, kekeras kepalaanmu menanggung keluargamu. Saat ini sudah begini. Berani menantang. Saat Kaisar Pedang bertindak, ingin tahu siapa bisa Tuan, Ye Fen tidak mendengarkan nasihat. Tetap bersikukuh melawan Anda, mohon Anda bertindak untuk mengajarnya dengan baik. Yifan. Awalnya kita bisa berlatih pedang bersama dan menjadi penguasa dunia. Tapi Camus Tidak Mangambil Peluang ini. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Yifan. Kamu kehilangan keperjakaanmu. Yifan. Kamu kehilangan keperjakaanmu. Sekarang kamu sudah kehilangan vitalitasmu. Tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Tuan Kaisar Pedang turun tangan. Keluarga Yi dan Sekt Pedang. Selesai sudah. Raja Pedang, kau ingin menggunakan ki naga luar biasa dalam tubuhku untuk memperkuat dirimu, kan? Kamu menyadarinya. Tidak masalah, tanpa ki naga luar biasa, aku tetap bisa menghancurkan sekte pedang. Hari ini ada aku di sini. Bahkan jika kau muncul kembali, guruku dulu bisa menyegelmu, hari ini aku Ye Fen juga bisa. Sombong. Jika tidak percaya, coba saja. Satu pedang. Menguasai. Bagaimana bisa begini? Pedang Kaisar bukan tandingan Ye Fen. Tidak mungkin. Pedang Kaisar tak kalah. Yifan. Tak disangka kekuatanmu jadi sangat menakutkan. Baru satu jurus. Kamu sudah tidak tahan. Kakak Fen, Kaisar Pedang legendaris ini. Kenapa bisa tidak sesuai dengan namanya? Sepertinya aku meremehkanmu. Tapi, jangan terlalu cepat berpuas diri. Banyak bicara, aku akan menghabisimu sekarang. Kaisar Pedang. Sial. Dia bisa melarikan diri. Jangan kejar yang terluka, tidak akan jauh lari. Kaisar Pedang bukan masalah sekarang. Ada hal yang lebih penting. Yi Shao, semua gara-gara Zhao Gaosheng. Dia yang mempengaruhi kami. Ya, Zhao Gaosheng, dengan menyebut panjang umur, membuat kami percaya. Salah. Kalian memang tidak setia. Kalian berani mengkhianati Xiao Xiao. Xiao Xiao. Zhao Gaosheng, kau bikin kami susah, mau lari kemana? Ifan. Aku salah. Aku salah. Tersesat karena Jian Huang. Aku tidak akan melawan keluarga Ye. Mau minta ampun ya? Dulu menodai putri dari 3 keluarga besar. Jian Huang bisa keluar, mau minta ampun, terlambat. Aku memang lebih buruk dari binatang. Aku tak seharusnya menodai 3 gadis. Kamu sungguh, Zhao Gaosheng, aku.
Ternyata kamu selalu membohongi kami. Da sabayingan tidak kembalikan kehormatan kuku saya. Apa kamu yang merusak tubuh cucu saya? Bangun. Sudahi ini, kalian bertiga. Menyerahkan cucu ke tangannya, sekarang menyalahkannya. Ini bukan urusanmu, pergi. Cukup. Bunuh kamu. Aku merasa kotor menyentuhmu. Keluarga Zhao meninggalkan ibu kota, selamanya tidak boleh masuk. Ye Fen, kamu terlalu berlebihan, membuat Tuan Zhao tidak adil bagi dia. Peduliku, karena Zhao Gao yang dia lakukan keji, mati berkali-kali pun tidak cukup. Sudah melepaskannya, masih belum puas? Tuan Zhao menyesali perbuatannya, mengapa masih menekan, menggenggam erat? Apakah keluarga besar Ye tidak punya toleransi sedikit pun? Toleransi untuk Zhao Gaosheng. Dia lebih buruk dari hewan. Lin Rusue, aku belum mengejar tanggung jawabmu merusak tubuhmu dan menghancurkan batu giok suci. Tebuku keputusan sendiri. Mau kasih ke Zhao Shao, bukan urusan. Diam. Lin Rushua, Cao Mao Mati. Jangan bawa aku. Lin Rushua, Cao Mao Mati. Jangan bawa aku. Ifan. Aku akan meninggalkan ibu kota dan takkan kembali. Tuan Ye, Zhao Gaosheng pelaku utama. Hukuman ini Terlalu ringan. Dia hampir membuat kita terlibat. Biarkan keluarga Zhao membayar. Serahkan aset Zhao dan tinggalkan ibu kota. Jangan berlebihan. Apa kamu masih manusia? Keluarga YB, tapi kami mengkhianati. Tuan Ye memaafkanmu, tapi kami tidak. Telepon ayahmu, Zhao Xian. Kalau tidak, kami akan mematahkan. Aku sudah minta maaf. Kita pergi. Aku ingin lihat siapa yang berani menghalangi. Ruxu. Berhenti di situ. Kakek. Zhao Gaosheng itu benar-benar brengsek. Dia sudah jatuh. Kenapa masih ikut dengannya? Kakek. Sekejap. Camus. Apapun dia jadi, aku tetap suka. Kamu mau bikin aku marah? Kamu pergi bersamanya hari ini. Jangan pernah kembali. Percayalah. Benar-benar pergi. Maaf, kakek. Maaf, kakek. Ini hutan tua. Para bangsawan ibu kota, selesaikan urusan kita. Tuan muda Ye, san bodo muda perkaya Zhao Gaosheng, hampir lakukan tindakan kejam. Keluarga kami memberi hadiah 100 miliar tune, un tuk pertunangan Tuan muda YE. Mohon Tuan Muda Ye berbelas kasih. Saya terpengaruh oleh Zhao Gaosheng. Saya bersedia. Hanya 100 miliar. Saya tidak peduli. Melihat sikap kalian, mengakui kesalahan baik. Aku bisa istirahat. Terima kasih, Tuan Ye. Dan kamu. Jangan ulangi kesalahan, mengerti maksudku? Kalian bertiga, kamu mau pergi ke kepala keluarga, akun kepala dan raja keluarga MU, kepala keluarga Wei. Belum. Don. Terserah Anda, Tuan Ye. Kami semua d'engard dari Tuan YE. Tuan Ye benar. Terakhir kali dilelang. Saya beri kalian kesempatan sekali, dan kalian masih berani melanggar. Ingin keluarga kalian dihapus dari dunia ini? Tuan Ye. Kesalahan bisa sebabkan penyesalan abadi. Kurang waspada, tak dapat bedakan benar salah. Siap serahkan harta keluarga Wei. Serahkan semuanya. Tuan Ye, keluargamu, menyerahkan semua harta. Keluarga Chen kami juga mau. Sudah cukup. Saya tidak perlu harta kalian. Kalian sumbangkan saja ke yayasan amal. APA. APA. Bagaimana? Tidak mau. Ini adalah terakhir kali Ye memberi kita reputasi yang baik. Sumbangkan uang ke yayasan amal. Anggap sebagai penebusan etis, penebusan. Benar. Tuan Yi tidak membenasakan kami, berbaik hati. Kami menyerahkan semua harta untuk yayasan amal demi kebaikan masyarakat. Saya juga bersedia. Baik. Semua bangunlah. Tuan YE, Dunia, Ali Bella Diri Takter Kalakan, Leyak Mange. Pemimpin masa depan. Ku usulkan dukung Tuan Ye. Sebagai penguasa seluruh negeri. Penguasa seluruh negeri. Nama yang bagus. Temui penguasa seluruh negeri. Semua. Saya umumkan, mulai hari ini, semua usaha keluarga Ye akan dikelola oleh putra saya. Saya yakin keluarga Ye akan terus berjaya di bawah kepemimpinannya, menjadi legenda negeri. Zhao, jangan tinggalkan aku. Jangan konyol, mana mungkin aku meninggalkanmu. Mungkinkah aku Kamu tidak akan meninggalkanku sendirian. Jadi, sekarang bagaimana? Zhao Gaosheng tidak akan menyerah. Ye Fen dan Ye Chengxi sudah bersatu. Raja Pedang tidak bisa mengalahkan mereka. Raja Pedang bisa melawan, Raja Pedang belum memulihkan kekuatannya. Hanya terkurung lama. Jadi, kita masih punya kesempatan.
Tentu saja, aku punya rencana sempurna, perlu. Raja Pedang pulihkan kekuatannya, Ye Fen pasti akan mati. Aku mengikuti yang kamu katakan, apa yang kita lakukan? Kembali ke Kingzhou. Kembali ke Kingzhou, untuk apa? Untuk menyelesaikan pernikahan kita, insiden di ibu kota belum sampai ke Kingzhou. Keluarga Zhao masih berpengaruh. Selain itu, aku juga akan mengundang putri pemimpin keluarga lainnya. Kamu akan menikahi 4 orang? Bagaimana mungkin? Aku hanya akan menikahimu, hanya saja mengundang mereka sebagai tamu. Jangan konyol. Ayo pergi. Iya. Pedang kaisar berhasil kabur. Pedang kaisar terluka parah, tak bisa berbuat jahat sementara. Menemukannya dan menyingkirkannya selamanya. Di mana mencarinya? Akan segera kembali ke sekte pedang, gerakan semua orang untuk mencari. Meski dia bersembunyi di ujung dunia. Kalau begitu, terima kasih atas kerja keras. Hang. Fan R. Opo yang kamu khawatirkan? Khawatir kaisar pedang akan membunuh orang tak bersalah. Dia perlu menyerap energi manusia untuk cepat memulihkan kekuatannya. Jika dibiarkan, dikhawatirkan, akan menyengsarakan banyak. Akan memberi perintah. Bantu sekte pedang temukan jejak kaisar pedang. Ibu kecil, kamu lelah sepanjang hari pesta pertunangan. Istirahatlah dulu hari ini. Besok kirim pesan lagi. Iya. Saya mau kembali ke kamar istirahat dulu. Kalian juga cepat tidur ya. Saya sih menunggu cucu yang gemuk. Dia begitu saja. Kakak Fan kecil. Kita juga istirahat. Akun perusahaan kurang 1 miliar, kamu pakai ya? Kenapa? Uang perusahaan nggak bisa dipakai? Hal kecil ini perlu lapor? Bukan. Bisa minta uang ke kakek, kenapa harus dialihkan? Cukup, cuma kamu. Belum pantas mengajariku. 1 miliar buat apa? Aku mau nikah sama Zhao Shao di gereja. Besok, tokoh terkenal di Kingzhou. Samuel akan datang. Pernikahan mungkin menghabiskan banyak uang. Pasti ditipu, aku akan bicara dengan kakek. Kalau bukan karena adikku, aku bertindak. Jangan ikut campur urusanku. Kak Minger. Kenapa kakak jadi orang lain? Apakah ada masalah di ibu kota? Halo, Sihan, setelah kakak pulang, apapun dia lakukan, harus dihentikan. kakek. Apa yang terjadi? Keluarga kita sial. Zhao Gaosheng ingin mengkhianati keluarga Ye, kakakmu ikut campur. Sekarang, dia jadi anjing kehilangan rumah. Tapi kakakmu tidak berubah pikiran. Kenapa dia sebodoh itu? Kakek. Kakak baru saja mengambil 1 miliar. Gila ini, apakah dia ingin membuatku marah? Ambil 1 miliar untuk apa? Ini, dia bilang dia menikah. Pernikahannya besok, dia undang banyak orang kaya dan Gila, pulang. Aku akan bongkarnya. lalu, haruskah aku menghentikan? Zhao Gaosheng punya niat jahat, kakakmu bersamanya sangat berbahaya. Kalau terjadi apa-apa yang mengganggu keluarga Lin kita, aku akan laporkan ini ke Ye Shao. Halo, Yi Shao. Yi Shao Nina. Yi Shao. Naonya Yi. Aku, keluarga Lin sungguh sial. Lin Rusue, gadis penghambur, mengambil 1 miliar tanpa sepengetahuan kita. Besok mau menikah. Zhao Gaosheng. Menggunakan 1 miliar, menikah dengan Zhao Gaosheng. Aku baru tahu soal ini. Apakah di Kingzhou? Ya. Kek Fan. Ada yang salah? Kenapa nikah sekarang? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Maksud Tuan Ye adalah Zhao Gaosheng membuat masalah. Zhao Gaosheng ya. Dia mau nyawa cucu kamu. Zhao Gaosheng ya. Dia mau nyawa cucu kamu. Dia mau nyawa cucu saya. Ye Shao, apa sebenarnya yang terjadi? Pernikahan ini konspirasi. Tujuan sebenarnya Zhao Gaosheng. Tidak semudah itu. Apakah ini dilakukan atas perintah Kaisar Pedang? Memungkinkan. Mohon bantuan Ye Shao. Selamatkan cucu saya yang kurang mampu itu Ye Shao. Cucu saya itu, meski sering memberontak. Tetapi hatinya sebenarnya baik. Mohon Ye Shao menyelamatkannya. Kalau dia baik hati, dunia ini tidak akan ada orang jahat.
Tuan Rumah Lin, tenang, pasti ada cara. Harus cepat ya, besok hari pernikahan mereka, khawatir akan. Sudah cukup. Kamu pergi ke Qingzhou dulu. Aku akan segera menyusul. Tuan Ye, ini mau membantu saya. Terima kasih Tuan Ye, terima kasih. Baik, baik. Aku melakukannya bukan demi keluarga Lin atau cucumu, tapi tidak ingin melihat Kaisar Pedang melukai orang tak bersalah. Ya. Aku akan mengikuti pengaturan dari Tuan Ye. Segera kembali ke King. Baik. Sekte Pedang dan keluarga Ye sudah mencari jejak Kaisar Pedang selama ini, dan ternyata dia gunakan tipuan mata. Hari itu, tampaknya dia kabur. Dia menyatu dengan tubuh Zhao Gaosheng. Salahku tidak melihat tanda-tanda saat itu. Kaisar Pedang ada di kita harus pergi ke Pergi dan bunuh Kaisar Pedang untuk memastikan tidak ada bahaya di masa depan. Tuhan meminta berkat pada pasangan ini yang akan menikah. Pernikahan ini. Saya tidak setuju. kakek. Apakah kamu mendapatkan izin saya sebelum menikah? Kakek, menikah itu kebebasan saya. Kamu bisa menikah dengan siapa saja kecuali dia. Kak, jangan keras kepala. Tuan Lin, terlalu berlebihan. Saya siap menikahi Rusue. Saya siapkan pesanan miliaran untuk keluarga Lin. Belum cukup? Dulu, pesanan senilai miliaran memang banyak. Bisa mengangkat keluarga Lin ke tingkat yang lebih tinggi. Namun sekarang, keluarga Zhao sudah tinggal nama. Pesanan miliaran hanyalah kertas kosong, belum lagi soal mas kawin. Rusue, kamu bilang kamu menyukainya. Dia suka kamu? Tentu dia suka saya. Dia selalu memanfaatkan kamu. Bagus. Dia tidak hanya memanfaatkanmu, juga kami. Zhao Gaosheng. Berhati licik. Niatnya buruk. Benar-benar lelucon, kalian orang-orang tua ini, tergoda dan sekarang menyalahkan segalanya. Kepada saya beritahu kalian. Pernikahan ini akan tetap saya lakukan. Yesus juga tak bisa hentikan aku. Yesus juga tak bisa hentikan aku. Zhao Gaosheng, pikir Qingzhou tempat apa? Buat kekacauan di sini. Kalau pintar, cepat pergi dari Qingzhou. Buat apa banyak bicara dengannya? Habisi si Zhao dulu. Orang-orang, tangkap Zhao Gaosheng. Habisi dia buat aku. Kakek, Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila ya? Cepat, cucu. Cepat kemana? Itu bahaya. Kuku. Cepat ke sini sama kakek. Saudara Lin. Apa yang terjadi ini? Mereka sudah saya kendalikan. Fanzhao. Suara Anda bagaimana? Zhao. Aku bukan Zhao Gaosheng. Lin Ru Shui, kamu memang bodoh. Beberapa kata manis membuatmu senang berputar-putar. Tuan Pedang Kaisar, tolong lepaskan cucuku. Ye Shao sudah dalam perjalanan ke sini. Lepaskan cucuku, kami membiarkanmu pergi. Ifan itu kan bagus, tunggu dia datang. Kekuatanku sudah pulih, saatnya membalas dendam. Zhao. Zhao lepaskan. Kurushu Zhao. Sungguh rasa yang asli. Kamu pasti sangat lezat. Jangan, Raja Pedang. Mohon lepaskan cucuku. Apa yang kamu inginkan, aku bisa berikan semua. Tolonglah. Kaziani Cucu, Berbekla. Lepaskan cucu saya. Lepaskan cucu saya. Lepaskan kakak saya. Berani sekali mengganggu saat makan.
Akan kuantar kau segera. Tarik. Yi Fan. Yi Shao. Yi Shao. Berani sekali orang ini merusak rencanaku. Binatang durhaka tak menyesal, kabur ke sini. Aku tak bisa menemukanmu. Kamu lagi, setelah aku menyerap energinya. Aku pasti akan menghancurkanmu. Berani sekali. Bertiga jangan mendekat, harus hadapi Kaisar Pedang. Mereka bertiga. Sudah dikendalikan oleh Kaisar Pedang. Bagaimana ini? Kuku. 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 Siksi. Bawa dia keluar dulu. Yi Fan, kau berulang kali merusak rencana hari ini. Kau akan mati. Tarik Fan. Kenapa di sekelilingnya gelap? Itu Kaisar Pedang. Kamu bukan Siksi. Reaksi cukup cepat ya. Tarik Fan. Kaisar, Tunggu, jangan datang. ada apa, Kakak Fan? Itu Kaisar Pedang, secara sengaja menghalangi pandangan. Barusan dia berpura-pura. Tidak menyangka ternyata aku lagi. Hancur. Dengan kekuatanmu sekarang, kau masih ingin melawanku. Tenagaku belum pulih. Bukan tandingan Ye Fan, lebih baik pikirkan cara kabur dulu. Yi Fan, Kau memang membuatku terkejut. Tapi masalah ini belum berakhir, aku tidak akan menyerah begitu saja. Mau lari formasi pedang Tiangang. Pengunci iblis. Yi Fan, Aku tidak akan melepaskanmu. Aku sungguh tidak akan melepaskanmu. Benarkah? Kita lihat saja. Apakah kamu punya kesempatan itu? bagus sekali kerja muridku. Salam hormat, Guru. Adikku, setelah 100 tahun, kita bertemu lagi. Aku tak ingin melihatmu. Adik. Ruh pedang kembar. Susah payah mencapai keabadian dan menjadi manusia, tapi kamu masuk ke dunia iblis. Tanganmu penuh dengan darah. Aku memberi kesempatanmu untuk berubah, tapi bertahun-tahun berlalu, kamu tetap tak menyesal. Aku tak butuh belas kasihmu. Tidak perlu. Menant Raja, Kala Pekindang. Mau bunuh, bunuh saja. Jangan banyak bicara. Kalau begitu, saya pribadi tak akan membiarkanmu. Kakak Fan kecil. Menghormati dewa. Kalian 4 keluarga melanggar perjanjian dewa, menyebabkan bencana. Karena Fan sudah menghukum kalian. Guruku tidak akan bicara lagi. Kalian jaga diri baik-baik. Guru Dewa, tolong tunggu. Mohon bantuan dari guru dewa. Selamatkan cucu saya. Den kuku saya. Dan milikku. Energi mereka sudah diserap, tak ada obat menyembuhkan. Hargailah waktu 20 tahun terakhir kehidupan mereka. Selamat jalan, Sang Guru. Kekal. Ini. 20 tahun tersisa. Siksi. Kaisar Pedang sudah mati. Kita harus kembali juga. Anda harus mengurus keluarga Ye. Aku akan melakukan yang membantu Anda mengurus keluarga Ye.
Dia bukan istriku yang baik. Bukan istri yang baik. Oh iya, besok pagi ada rapat. Kamu, jangan terlambat, jangan tidur lama. Tenang aja. Sembah hormat kepada penguasa 9 negeri. Mulai hari ini, keluarga Y di bawah kendali saya. Masa depan, saya bersama kalian semua bekerja membuat keluarga Y menjadi legenda abadi. Ya,